Halo CSSku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah terbentuknya grup hip hop fenomenal bernama Thug Life. Selain diisi para musisi berpengaruh, mereka juga menjadi grup hip hop paling disegani di seluruh Amerika. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna the throne. We're gonna Suckers when will it stop? Now tell me you better have your nights on. From the cradle to the grave, I'm flat the same. Any day my mama gave birth to a Scene dibuka oleh seorang pria bernama Tupac Amaru Shakur atau yang lebih dikenal sebagai Tupac Shakur. Ia adalah seorang rapper sekaligus aktivis kulit hitam yang dikenal karena pandangan politiknya. Ia juga dikenal karena lagunya yang selalu menceritakan tentang kehidupan jalanan. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1991, Tupac bertemu dengan seorang rapper bernama Randy Walker atau yang lebih dikenal sebagai Stretch. Mereka kemudian menjalin persahabatan hingga sering terlihat nongkrong bersama. Karena hal itu, Stretch mengenalkan Tupac kepada Makadosis, teman dekatnya seorang rapper sekaligus pengedar narkoboy. Beberapa bulan kemudian, ketika Tupac dan Stretch sedang berada di klub malam, mereka ditemui oleh Little Psycho, salah satu anggota dari geng Crips. Saat itu ia mengundang Tupac dan Stretch untuk datang ke pesta ulang tahunnya di Los Angeles. Di sana Little Psycho mengenalkan Tupac dan Stretch kepada semua teman-temannya yang sebagian besar merupakan anggota dari geng Crips. Setelah itu, hubungan mereka bertiga semakin akrab dan konon Tupac memberikan pistol kepada Little Psycho sebagai kado ulang tahunnya. Pada tahun 1992, Tupac dan Stretch membentuk grup hip hop bernama Thug Life. Kemudian Stretch merekrut Makadosis karena menurutnya ia memiliki talenta yang luar biasa. Meski Makadosis sendiri dikenal sebagai pengedar narkoboy, namun ia telah dikenal dan memiliki nama besar di skena hip hop Amerika. Nama Thug Life sendiri terinspirasi dari akronim yang sangat populer di kalangan anak muda kulit hitam, dan menurut Tupac, nama tersebut merupakan gagasan bahwa rasisme yang dialami oleh kaum kulit hitam berdampak negatif kepada masyarakat Amerika, seperti memiliki sikap brutal akibat sering diperlakukan seperti budak oleh kaum kulit putih. Karena itu kaum kulit hitam tak segan untuk membunuh jika kaumnya dihina atau direndahkan oleh ras lain, terutama oleh orang kulit putih. Di sisi lain, kemunculan mereka menggemparkan skena hip hop Amerika karena diisi oleh orang-orang berbahaya. Hal itu karena ketiga anggotanya telah memiliki nama besar dan pengikut yang luar biasa. Selain itu, mereka juga sangat dihormati oleh para rapper lainnya, bahkan disebut sebagai penerus NWA yang saat itu telah bubar. Meski begitu, Tupac menolak disamakan dengan NWA karena grup yang ia idolakan tidak akan tergantikan oleh siapapun. Dua bulan setelah resmi terbentuk, Little Psycho memutuskan bergabung dengan Thug Life setelah keluar dari grup sebelumnya. Ia juga mengganti nama panggungnya menjadi Big Syke atas saran dari Tupac dan teman-temannya. Masuknya Big Syke ke dalam formasi membuat Tupac dan kawan-kawannya malah sering terlibat dengan aktivitas kelompok gangster di Amerika. Bahkan ketika mereka akan menggelar pertunjukan, ratusan kelompok geng Crips berjaga di luar tempat acara untuk menghalau serangan dari kelompok Bloods yang telah menjadi musuh besarnya. Pada tahun 1993, ketika Tupac dan rombongannya datang ke acara komunitas, ia bertemu dengan Notorious Big atau yang lebih dikenal sebagai Biggie Small. Biggie sendiri adalah seorang rapper yang telah memiliki nama besar di skena hip hop Amerika dan dikenal karena liriknya sering membahas kehidupan jalanan. Sejak pertemuan tersebut, pertemanan mereka menjadi semakin dekat hingga sering menggelar pertunjukan bersama. Setelah itu,
Tupac mengenalkan Biggie kepada semua anggota Thug Life dan mengizinkannya untuk menginap di rumahnya. Bahkan, Biggie pernah meminta Tupac untuk menjadi manajernya namun ditolak dengan mengatakan jika Biggie akan menjadi bintang jika tetap bersama Puff Daddy dan Bad Boy Records. Go off tempo, but now I'm back to let these niggas know raise their hands. I got the G beside me. Bitches on my flipping on phones, putting tags. I'd rather beat my dick. I'm a high guy from Bed-Stuy putting the sweater. Pada bulan November masih di tahun yang sama, Tupac bersama Stretch dan Big Syke ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual dan kepemilikan senjata api ilegal. Mereka dilaporkan oleh seorang perempuan yang mengaku telah dilecehkan oleh Tupac dan teman-temannya. Namun setelah ditahan selama 2 hari, mereka dibebaskan karena kurangnya bukti dan harus membayar denda karena memiliki senjata api ilegal. Saat diwawancara, Big Syke mengatakan jika ia dan Tupac tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut karena saat peristiwa, mereka sedang melihat penampilan dari grup hip hop bernama Wu-Tang Clan. Pada tahun 1994, Thug Life bergabung dengan label besar asal Amerika dan merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut menampilkan lagu kolaborasi bersama Biggie Small yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Selain itu, mereka juga menggelar tur Amerika selama 2 bulan dengan melibatkan kelompok geng Crips untuk menjadi pengawal mereka. Lalu di tengah ketenaran mereka yang semakin membesar, adik tiri Tupac bernama Maurice Shakur memutuskan bergabung dan merilis lagu yang dianggap kontroversial. Beberapa minggu kemudian, Big Syke ditangkap atas tuduhan penembakan, sedangkan Tupac dituduh telah melakukan penyerangan dan pelecehan seksual. Meski begitu, mereka kembali dibebaskan sebelum adanya keputusan dari pihak pengadilan. Beberapa bulan kemudian, Tupac dan Stretch pergi ke New York untuk menemui Jimmy di studio miliknya. Di sana Stretch memilih pergi untuk bertemu temannya, sedangkan Tupac tetap berada di dalam studio. Lalu ketika Tupac berada di lobi studio, ia dirampok dan ditembaki orang tak dikenal karena berusaha melawan. Dan dengan keadaan terluka, Tupac pergi ke lantai 2 untuk mencari pertolongan yang kemudian bertemu Biggie bersama teman-temannya dengan ekspresi yang terlihat biasa-biasa saja. Karena hal itu, Tupac berpikir jika Biggie merupakan dalang insiden penembakan tersebut, dan sejak saat itu pertemanan mereka hancur, meski sebenarnya pelaku penembakan tersebut masih diperdebatkan hingga sekarang. 1 minggu setelah kejadian tersebut, hubungan Tupac dan Stretch juga mulai merenggang setelah Tupac menuduh Stretch dengan sengaja meninggalkannya sendiri. Selain itu, teman Tupac bercerita jika ia melihat Stretch sedang bersama anggota Bad Boy Records sebelum penembakan tersebut terjadi. Meski Stretch sendiri membantah tuduhan tersebut, namun Tupac telah menganggapnya sebagai musuh yang membuat Stretch memutuskan keluar dari grup yang telah mereka bangun bersama. Lalu setelah memutuskan keluar dari grup, Stretch memilih bekerja di label rekaman milik temannya, sedangkan Tupac saat itu dipenjara atas tuduhan penyerangan dan pelecehan seksual. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di skena hip hop Amerika, Thug Life merekrut anggota baru dan mulai menggelar pertunjukan meski tanpa Tupac dalam formasi. Namun mereka rutin menjenguk Tupac dan Big Syke yang sedang berada di dalam penjara karena kasus yang telah mereka lakukan. Pada tahun 1995, setelah Big Syke dibebaskan dari penjara, Tupac ditemui oleh Suge Knight, pemilik label yang sangat terkenal bernama Death Row Records. Di sana Suge Knight mengatakan jika dirinya bisa mengeluarkan Tupac dari penjara asalkan mau bergabung dengan label miliknya. Mendengar hal tersebut, Tupac langsung menerima tawarannya dan resmi dibebaskan setelah membayar uang jaminan. Lalu bersama label barunya, Tupac merilis album solo dengan menampilkan lagu diss untuk Stretch dengan lirik yang mengatakan jika Stretch adalah pengkhianat karena telah berteman dengan Biggie Small yang telah menjadi musuh terbesarnya. Di periode tersebut, permusuhan antara East Coast dan West Coast menjadi semakin memanas hingga dianggap sebagai konflik terbesar sepanjang sejarah di skena hip hop Amerika. Kemudian, Thug Life akhirnya bergabung dengan Death Row Records, meski sebenarnya Big Syke sendiri sangat keberatan dengan keputusan tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan yang jelas karena Big Syke sendiri mengenal sifat Suge Knight yang manipulatif dan sering menghalalkan segala cara demi mencapai keinginannya.
paying attention to my bitch. Pada bulan November masih di tahun yang sama, Stretch ditembak mati oleh pria tak dikenal ketika akan melihat penampilan Biggie Small di New York. Kematian Stretch menjadi berita besar hingga dikaitkan dengan permusuhan antara dirinya dengan Tupac Shakur. Menurut kepolisian, Stretch diduga dibunuh oleh kelompok mafia karena memiliki hutang narkoboy. Meski begitu, polisi masih memburu pelaku penembakan karena para polisi sangat kesulitan untuk mencari bukti dan saksi. Pada tahun 1996, setelah Tupac merilis lagu diss untuk Biggie, Thug Life menggelar pertunjukan di San Francisco dan pertunjukan tersebut menjadi pertunjukan terakhir mereka. Karena setelah itu, grup tersebut akhirnya bubar setelah Tupac dinyatakan meninggal dunia akibat ditembak oleh pria tak dikenal. Saat itu para personel Thug Life memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai musisi solo dan Big Sex meninggal dunia di tahun 2016. Meski Thug Life sendiri telah lama bubar, namun grup tersebut dianggap sebagai grup hip hop paling berpengaruh di dunia. Selain itu, lagu-lagu mereka juga telah diakui oleh dunia dan menginspirasi banyak rapper generasi selanjutnya. Bahkan di tahun 2018, album mereka telah terjual sebanyak 10 juta kopi setelah dirilis ulang dan menjadi album fenomenal yang telah diakui oleh dunia. Lalu film pun selesai. We beg you off our noise. Thug life in the all the way in the body bag. You better alone while they mourn you when you win, yo. Meski kami telah mati, tetapi musik dan karya kami akan tetap hidup di antara kalian. By Tukang Cuangki. Oke CSGO, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.